Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Eldina Nida Azlami dari PPKNA Angkatan 2020. Dan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan identifikasi resmi yang diberikan setiap wajib pajak di Indonesia. Nah, setiap individu atau entitas bisnis yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak di Indonesia ini diwajibkan untuk memiliki NPWP. Nah, NPWP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan. Nah, nomor ini bersifat unik dan bersifat tetap untuk setiap wajib pajak. Lalu berdasarkan pasal 1 nomor 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang nomor pokok wajib pajak adalah identitas atau tanda pengenal yang diberikan Ditjen Pajak kepada wajib pajak. Oke, fungsi utama dari NPWP ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi atau melacak kewajiban pajak seseorang atau perusahaan. Dengan memiliki NPWP, individu atau perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan seperti membayar pajak, mengajukan pengembalian pajak, melakukan transaksi keuangan yang melibatkan perpajakan, serta menjalankan kewajiban administrasi perpajakan lainnya. Lalu, seperti yang udah tadi aku jelasin, NPWP ini menjadi identitas wajib pajak yang diperlukan dalam setiap pengurusan administrasi perpajakan. Nah, layaknya seperti KTP nih, setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Nah, satu NPWP ini terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik. Nah, kode unik inilah yang nantinya akan menjamin data perpajakan teman-teman agar nggak ketukar sama nomor pokok wajib pajak yang lainnya. Oke, mungkin lanjut. Aku akan menjelaskan tentang kegunaan NPWP sekaligus apa sih manfaat memiliki NPWP ini. Nah, yang pertama itu untuk membayar pajak. Nah, NPWP ini diperlukan untuk membayar berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya yang dikenakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, NPWP diperlukan saat membayar pajak baik secara langsung maupun melalui sistem perbankan. Nah, pembayaran pajak terkait dengan NPWP ini digunakan untuk mengidentifikasi pembayaran pajak dan memastikan pembayaran yang benar. Oke, lalu yang kedua itu ada pelaporan pajak. Nah, NPWP ini diperlukan untuk melaporkan pajak penghasilan, baik sebagai pegawai maupun sebagai pemilik bisnis. Nah, NPWP-nya ini harus disertakan dalam berbagai formulir pelaporan pajak seperti SPT atau surat pemberitahuan tahunan dan SPT masa, surat pemberitahuan masa. Oke, yang ketiga, transaksi keuangan. Nah, NPWP ini sering diminta saat melakukan transaksi keuangan tertentu, seperti membuka rekening bank, mengajukan kredit, atau melakukan transaksi properti. Nah, lembaga keuangan dan pihak yang terlibat memerlukan NPWP untuk memastikan kepatuhan perpajakan. Oke, dan yang keempat, mendapatkan fasilitas perpajakan. Nah, beberapa fasilitas perpajakan seperti pengurangan pajak atau insentif pajak mungkin hanya tersedia bagi individu atau perusahaan yang memiliki NPWP. Namun, dalam beberapa kasus, individu atau perusahaan dengan NPWP dapat memperoleh fasilitas perpajakan tertentu seperti pengurangan pajak, pembebasan pajak, atau insentif pajak lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu yang kelima, mengajukan pengembalian pajak. Nah, jika seseorang atau perusahaan telah membayar pajak lebih dari yang seharusnya, mereka dapat mengajukan pengembalian pajak dengan menggunakan NPWP. Lalu, yang keenam, memenuhi persyaratan administrasi. Nah, pendaftaran NPWP ini merupakan persyaratan hukum bagi individu atau perusahaan yang berpenghasilan di Indonesia. Nah, memiliki NPWP ini menunjukkan ketaatan terhadap aturan perpajakan dan membantu mencegah sanksi atau denda perpajakan. Nah, NPWP digunakan sebagai persyaratan administrasi dalam berbagai transaksi keuangan, seperti membuka rekening bank, mengajukan peminjaman, mengikuti tender pemerintah, dan sebagainya. Lalu, yang terakhir nih, ada identifikasi identitas. Nah, NPWP juga dapat digunakan sebagai identifikasi diri dalam berbagai transaksi non-pajak, seperti kegiatan bisnis, kontrak kerja, atau keikutsertaan dalam lelang pemerintah. Nah, dalam
mendapatkan NPWP, seseorang atau perusahaan harus mengajukan permohonan ke kantor pelayanan pajak atau KKP terdekat. Prosedurnya itu dapat bervariasi juga nih, tergantung pada jenis wajib pajak yang bersangkutan. Lalu, penting banget untuk diingat bahwa NPWP merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak di Indonesia. Tidak memiliki NPWP atau melanggar ketentuan perpajakan dapat mengakibatkan sanksi administrasi dan hukuman sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, menurut jenisnya, NPWP itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada NPWP pribadi, dan yang kedua itu ada NPWP badan. Nah, NPWP pribadi ini diberikan kepada setiap orang yang mempunyai penghasilan di Indonesia, sedangkan NPWP badan diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang mempunyai penghasilan di Indonesia. Lalu ada fungsi NPWP di luar urusan perpajakan. Nah, bagi teman-teman yang berniat mengajukan kredit ke bank, NPWP ini menjadi dokumen penting yang menjadi syarat pembuatan kredit. Kalau ada yang punya usaha, udah seharusnya banget wajib memiliki NPWP, karena NPWP ini digunakan untuk pengurusan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, tipsnya nih untuk membuat NPWP dengan mudah. Kata siapa? Bikin NPWP itu ribet. Nah, sekarang nih di zaman yang serba modern ini, kalau kita nggak sempat ngurus NPWP di kantor layanan pajak, kita juga bisa melakukannya secara melalui situs online, yaitu ada webnya itu ereg.pajak.go.id. Nah, itu tadi sekilas penjelasan mengenai apa sih NPWP dan apa aja manfaat yang akan diperoleh jika kita memiliki NPWP. Meskipun teman-teman nggak memiliki NPWP nih, penting untuk teman-teman bahwa memiliki NPWP di Indonesia merupakan kewajiban hukum bagi mereka yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, NPWP ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan untuk mengidentifikasi pajak dan administrasi perpajakan. Nah, baik, cukup sekian materi mengenai NPWP dan kegunaannya yang dapat aku sampaikan. Semoga apa yang udah aku sampaikan dan aku jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf untuk segala kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.